مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلامي ماذا يتدمع جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح بتلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إضامي. فما لعينيك إن قلت تكفو فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Syayul lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila hadrati abaina wa abaikum wa jaddina wa jaddikum wa usulina wa usulikum wa furu'ina wa furu'ikum wa man hawlana wa man hawlakum wa khususan ila jami'i masyayikhina wa asatidana. Syayul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah yassir lana kulla umurana sahhil lana kulla usurana bijahi sayyidina al-Mustafa wa birahmatika ya arhamar rahimin wa bifadli judikal karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'ah warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang sangat kula hormati, sareng-sareng kita musyukur syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk kita meningkatkan ilmu kita. Harapannya dengan meningkatnya ilmu akhirnya bertambahlah pula keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Maka dengan wasilah bersyukur juga kita berharap agar Allah menambahkan nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat takwa kepada kita, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang radiyah dan mardiyah, orang-orang yang layak untuk masuk dalam golongan hambanya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ucapan alhamdulillah semoga senantiasa menghiasi lisan kita sepanjang waktu, sepanjang nafas kita masih ada di dalam raga kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping kalih salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan melanjutkan pengajian kita, pengajian ayat-ayat Al-Quran. Kita sampai kemarin di ayat 105 dari surah Al-Baqarah, dan sekarang di 106, 107, 108 dan juga 109. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh, apa saja yang kami hilangkan, min ayatin, dari satu ayat, aunun siha, atau kami hapuskan atau kami lupakan, nakti, maka kami Allah akan memberi bi khairin, dengan yang baik, dengan yang lebih baik, minha, daripada ayat tersebut, au misliha, atau yang sepadannya. Alam ta'lam, bukankah kamu tidak mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu adalah qadirun, maha kuasa. Alam ta'lam, bukankah kamu juga mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, lahu mulkus samawati wal ard,
miliknya lah semua kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan kalian tidak mempunyai sesuatu selain Allah, min waliyyi wala nasir, penolong dan juga pelindung. Am turiduna, atau kamu menginginkan antas alu rasulakum, untuk bertanya meminta kepada rasulmu, kama su'ila Musa, seperti mana Nabi Musa dimintai min qabl, pada sebelumnya. Wa may yatabaddalil kufra, siapa yang mengganti kekufuran bil imani, dengan iman, faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat, sawa as-sabil, pada jalan yang paling buruk. Wadda katsirum min ahlil kitabi, kebanyakan dari orang-orang ahli kitab itu menginginkan, lau yaruddunakum, agar mereka bisa mengembalikan kalian semua wahai orang-orang Islam, min ba'di imanikum, sesudah imanmu, kufaron, untuk menjadi kufur kembali, hasadan, karena mereka itu iri, min indi anfusikum, terhadap apa yang ada pada dirimu, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah al-haq, kebenaran, telah menjadi jelas kepada mereka semua. Fa'fu, maka maafkanlah, wasfahu, dan berlapang dadalah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah memberikan hukumnya, ketetapannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu maha kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari satu hukum yang mungkin tidak biasa kita dengar. Hukum itu adalah hukum yang ada di dalam Al-Quran, yaitu hukum nasih dan mansuh. Hukum nasih dan mansuh niki, nasih niku artinya yang menghapus atau yang mengganti, mansuh itu yang dihapus atau yang diganti. Apa yang menghapus, apa yang dihapus, apa yang diganti, apa yang mengganti, tentunya ini adalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tenggene Al-Quran itu ada hukum, ada ayat yang dulunya ada tapi kemudian tidak ada, yang dulunya boleh kemudian menjadi tidak boleh. Nah niku kalau ambil contoh ngeten, niki contoh yang paling umum yang ada di dalam Al-Quran. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang tidak mengetahui itu akan mengatakan arah kiblatnya Nabi Muhammad. Pada waktu itu perintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, umat Islam itu nek kapan sholat harus menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi ngedep tenggene Masjidil Aqsa, menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblatnya orang Islam, ini menjadi olok-olokan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro yang terlebih dahulu menjadikan Masjidil Aqsa sebagai tempat suci mereka. Masjidil Aqsa dianggap suci oleh agama Kristen, agama Yahudi juga menganggapnya suci. Nah, agama Islam karena dia adalah penyempurna dari agama Yahudi dan agama Nasoro, dan juga agama-agama yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya, maka dia juga menghadap tenggene Masjidil Aqsa. Tapi ngeten niki justru digawe bahan olok-olokan oleh orang-orang Nasoro dan orang-orang Yahudi. Mereka mengajak umat Islam, mengatakan katanya kamu mengikuti ajaran agama yang baru,
nabimu baru, kitabmu baru, tapi kenapa kiblatnya kiblat lama? Dan ini membuat umat Islam terutama Kanjeng Nabi niku mboten nyaman. Akhirnya ini terekam di dalam juz kalih awal juz 2 niku, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh Allah telah tahu dan telah mengetahui tentang keberadaanmu yang bolak-balik melihat ke langit. Ngeten kira-kira sifatnya ngeten. Bolak-balik ngewasno langit, harapannya menunggu wahyu akan datang. Wahyu yang berhubungan dengan arah kiblat. Akhirnya falanuwalliyannaka kiblatan taradhaha, Allah memerintahkan untuk menghadap kiblat yang memang disukai oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi niku lebih seneng untuk menghadap ke Masjidil Haram. Cuman perintah awalnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Akhirnya turun ayat niku wau, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Posisi ketika Nabi menerima napa niku wahyu niki adalah ketika Nabi berada di Madinah, tepatnya ketika beliau sholat di daerah antara Kuba dan Gunung Uhud tenggene mriku. Akhirnya sekarang diperingati ada masjid kiblaten tenggene mriku. Masjid kiblaten tenggene mriku, masjidnya ada 2 kiblat. Karena turun ketika mboten salah pada waktu sholat asar, menghadap awalnya niku di rokaat yang pertama itu menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi kemudian berubah di tengah-tengah sholat niku langsung menghadap ke Masjidil Haram. Gara-gara turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Semenjak saat itulah akhirnya napa? Akhirnya sholat kita niku menghadap ke Masjidil Haram. Nah, niki jenenge sifatnya tiang Yahudi kalih tiang Nasoro. Jenengan sudah berminggu-minggu kenalan kalih tiang Yahudi kalih tiang Nasoro. Bolak-balik sudah berminggu-minggu dari pun enten nek 2 wulan ngoten nggih. Mulai dari awal surah kita baca mulai ke Alif Lam Mim itu banyak menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Tiang Yahudi ini ya napa kelakuane nggih ngoten niku jenengan kenal dhewe sekarang. Nah, mereka ngolok-ngolok Nabi Muhammad gara-gara ngikuti mereka dalam hal meletakkan Masjidil Aqsa sebagai tempat yang suci. Nabi Muhammad ngadep Masjidil Aqsa bukan karena ngikuti mereka, tapi karena perintahnya Gusti Allah. Tapi manten di tengah jalan niku kan dilok-lokne ambek Yahudi yang Nasara. Awakmu jarene Nabi membawa ajaran baru, terus manten ngoten kitabnya juga baru. Lah kok kenapa kok ngikuti kiblat yang lama? Gak izin ta. Ini membuat Nabi tidak nyaman. Turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ini adalah kiblatan tardhaha, kiblat yang diridhoi oleh orang Islam, oleh Kanjeng Nabi. Dugi mriki ketika orang Islam sudah menghadap ke Masjidil Haram, apakah olok-olokan itu berhenti? Jawabannya mboten. Mboten Pak, mboten leren. Menapa oleh mereka niku ngelokno ganti maneh judule. Judule napa? Niki. Wah, koyoke pangeranmu lalian deh. Biyen merintahno ngono, saiki diperintahne ngene. Koyoke sing biyen gak tepak sekarang dadi tepak. Mboten ngoten cara berpikirnya. Itu murni karena Allah memilihnya dan ada hikmah kenapa kok asale ngeten terus diganti ngeten iki.
Nanti muga-muga kita sempat pada napa niku pada tahap niku apa hikmahnya. Apa hikmah di sebalik perpindahan kiblat niku? Apa juga hikmah kenapa kok ada ayat nasih dan mansukh? Napa kok gak langsung ditetapno ket mulai awal mawon, gak adik diganti-ganti aturane. Niku sedaya enten hikmahnya. Ada tujuannya kenapa Allah melakukan demikian. Makanya tenggene ngguri alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, bukankah kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa tenggene mriki Bapak Ibu, tentunya semua hal yang berhubungan dengan alam dan seisinya, termasuklah orang Yahudi, termasuklah orang Nasara, termasuklah apa yang ada dalam pikiran mereka. Di dalam pikiran wong Yahudi dan Nasara niku Allah sangat mampu untuk merubahnya. Seandainya Allah menginginkan saat itu agar orang Yahudi dan orang Nasara diam tidak membahas itu, Allah mampu. Okay? Allah mampu, tapi Allah juga mampu untuk membuat mereka komen terus. Lah Ustadz, bukannya itu malah menyusahkan umat Islam? Enten hikmahnya, ada tujuan utama kenapa Allah membuat seperti itu. Dan salah satu tujuan utamanya adalah apa? Untuk menguji umat Islam, untuk bisa agar umat Islam mantun diuji kok lulus iso syukur. Hidup kita Bapak Ibu setiap hari adalah ujian. Hidup kita setiap hari adalah ujian. Niki salah satu tokoh sufi besar yang pernah mengusung ide niku adalah Rabi'ah Adawiyah. Jadi ketika kita sudah sangat kenal dan puncak dengan zikir kita kepada Allah adalah ketika kita mulai berpikir di depan ini, setelah ini, beberapa menit lagi ini, kira-kira engkau akan uji aku dengan apa lagi ya Allah? Wis ngenteni punan. Niki napa? Zikir coro sing paling dhuwur dengan cara ngikuti zikirnya sinten Rabi'ah Adawiyah. Nanti mantun niki kita mantun ngaji ngeten niki. Pulang ke tempat masing-masing. Rabi'ah Adawiyah sudah berhusnudzon, sudah berpikir, Gusti mantun niki cobaan apa lagi yang akan engkau berikan kepadaku. Medal dugi masjid macem-macem cobaane, ana sing dikudo anake, ana sing dikudo bondone, ana sing dikudo di tengah perjalanan tergoda dengan mobil bagus, sepeda bagus, rumah bagus. Niku sedaya ujian semua. Nah, orang yang baik, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, menawi ningali tenggene perjalanan ketok omah api. Ya napa Pak? Reaksinya siang sing boten imane boten utuh andelok wong omahe apik ngoten niku mikir, aku kepingin, tapi kepinginnya itu mengarah kepada hasad dan dengki. Akhirnya nek gak mampu engko ngelokno. Alah omah gede paling yo utang. Ngoten nggih. Justru malah mengotori hatinya sendiri. Tapi orang yang imannya utuh dan berhasil diuji dengan pemandangan itu, dia akan ingat kepada Allah. Ningali omah gede sing diwaca bismillahi masya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kok cek dawane Ustaz, dipendekkan saja bismillahi masya Allah. Artinya dengan nama Allah ini adalah juga kehendak Allah. Nek pun paham iki kehendake pangeran, omah gede kehendake pangeran, disalib mobil sing apik kepingin, tapi diwaca bismillahi masya Allah itu juga adalah kehendak Allah.
aku durung wayahe, aku diuji kaya ngene, aku numpak sepeda ontel, numpak mobil elek, gak apa-apa, gak masalah, tak terima, saya ridho. Akhirnya apapun keadaannya tetap zikir iling tengene Gusti Allah. Niki carane Rabi'ah Adawiyah zikir maring Gusti Allah. Wis ngenteni, Pak. Pun siap. Bahkan belum ada niku sudah diantisipasi. Nah, nek kita terus pundi sing paling gampang nek kita zikir carane nggih melihat ke dalam, lihat apa yang ada pada kita, niki sedaya nikmat, dengkul kena ditekuk, meripat sik padang, kuping sik jelas, niku nggih nikmat. Niki saja yang kita rasakan, kemudian kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Matur suwun Gusti, jenengan tasik paringi kula ngeten, paringi penglihatan yang bagus, paringi kaki yang bagus, tangan yang bagus. Ngoten. Jadi melihat ke dalam. Zikir niki, zikir sing gampang. Nggih. Lalu zikir sing gampang malih, Ustaz nek mboten gadah ya napa? Ya minta kepada Allah, ngoten nggih. Minta ndelok kesak kok kosong. Ya Allah kosong, Gusti kula nyuwun duwite Gusti, minta saja terang-terangan, karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Boleh jenengan minta itu semuanya, karena tenggene Quran juga pernah diajarkan ngoten niku. Kados Bani Israil niku kan mintanya aneh-aneh niku nggih. Minta makanan, minta minuman, sayur-sayuran disebutkan lengkap, mimbakliha, wa qissaiha, wa fumiha, wa adasiha, wa basoliha. Gusti jenengan paringi sing jenis sayuran, sayurane sing godhong-godhongan, bayem, kangkung, sawi, pakcoy, dan lain sebagainya. Terus sing kacang-kacangan nggih jenengan paringi, sing jenis bawang-bawangan, buah-buahan, njaluk kabeh. Boleh Bapak Ibu. Supaya nopo? Supaya kita mudah untuk mengingat Allah. Jadi ringkese bagaimana cara kita mengingat Allah? Caranya yang pertama, lihat ke dalam, lihat yang sudah Allah berikan kepada kita, lalu kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Lalu kepada apa yang akan datang, kepada yang belum kita punya, kita banyak meminta kepada Allah. Ngoten niki zikir Bapak Ibu nggih. Ustaz, zikir-zikir yang kita baca, contoh setiap sholat, al-baqiyatus sholihat, bacaan-bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, hauqalah, dan lain sebagainya. Itu adalah zikir-zikir yang dibaca yang akan membantu kita untuk benar-benar ingat kepada Allah, karena niku sik sifatnya sik lesan. Harapannya niku para ulama biyen, kalau lesannya itu berucap maka hati juga tergerak, ngoten nggih. Ucapan apa niku dari mulut kita terucap alhamdulillah niku saged mancing sing tenggene jero ati. Harapannya ngoten. Cuman kadang-kadang kita niki kebablasan. Oleh kebablasan apa? Kita terlalu fokus pada zikir lisan kita, tapi lupa zikir dengan hati. Kudune alhamdulillah, merasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah, tapi itu semuanya enggak jadi. Berarti zikir mboten sah Ustaz. Sudah sah. Cuman ya sik level anak ngoten nggih, level TPQ. Lah kita pun sepuh kudune pun mboten ngoten, kita kudune pun level rasa yang bersyukur itu dengan hatinya, ngoten nggih. Kula lanjutkan Bapak Ibu, kula lanjutkan kenapa kemudian Allah niki menjadikan enten ayat Al-Qur'an itu ada yang nasih, ada yang mansuh. Kalau contoh niku wau. Ayat yang mansuh niku napa? Ayat yang sudah diganti dan dihapuskan napa? Yaitu ayat tentang perintah menghadap ke Masjidil Aqsa. Niki yang sudah dihapus. Yang masih ada dan yang masih napa, dan yang menghapuskan perintah niki, hukum niki adalah menghadap ke
Masjidil Haram. Napa niki tok contone Ustadz? Enten malih dan banyak di dalam Al-Qur'an. Kalau tambal contoh malih. Awalnya dulu niki karena orang Arab niku jago mendem, Pak. Mereka niku jago mendem dan senang mendem. Semua perayaan, semua majelis nopo niku kumpulan mereka selalu diawali dengan mendem. Sampai mereka niku nek kapan syukur istilahnya ya nopo nggih, bancaan. Nggih bancaan mendem niku, Pak. Jadi mereka di Darun Nadwa mengumpulkan para pembesar, terus para pembesar niki wong sugih-sugih niki ngelumpukno duwite niku manten-manten ditukokno minuman keras, langsung sak wong fakir miskin dijak mendem bareng. Niku kebiasaan mereka. Jadi coba jenengan bayangno, sak Mekah mendem kabeh niku berarti. Zaman sak wonten, Pak. Zaman sak wonten. Nah, semua orang suka ngeten niki, minum ngeten niki suka. Lah terus manten ngoten Allah memerintahkan untuk meninggalkan minuman keras niki bertahap, mboten langsung. Mula-mula enten perintah idza kumtum ilas sholati la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat tapi kamu dalam keadaan mabuk. Pertama-tama ngoten perintahnya. Nah, niki nek perintah ini mboten dimansuh dan hanya berhenti di sini saja, maka kita sakniki bakal kumanan hukum bahwa oh berarti nek ngono mendem pas katene salat gak oleh, tapi nek pas gak salat berarti oleh. Lah niki lak dadi gawe ngoten nggih. Tapi inilah pentingnya ayat nasih dan mansuh. Enten sing dimansuh. Nah, ayat ini kemudian dimansuh dengan ayat yang lain. Disebutkan bahwa wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa memang ada manfaatnya tapi kecil sekali. Manfaatnya minuman keras itu ada tapi kecil sekali, dan dosanya, bahayanya jauh lebih banyak. Nah, ngoten Bapak Ibu. Jadi akhirnya setelah itu dihapuskan semua diharamkan minum-minuman keras ini secara keseluruhan. Jadi mula-mula yang dimansuh itu adalah hanya ketika sholat saja kudu waras, kudu dalam keadaan sehat akalnya. Tapi nek pas tengene njaba sik gak popo, tapi mantun ngoten ini dihapuskan sehingga tersisalah di di syariat Islam bahwa orang Islam nggak boleh minum minuman keras niki. Nah, yang lain napa enten malih Bapak Ibu tenggene surah Fussilat mungkin ya. Tenggene mriku disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum, jika kalian ingin berkonsultasi, jika ingin berdiskusi dengan Rasulullah, maka kalian harus bersedekah kepada orang fakir miskin. Niku perintah awalnya. Nah, perintah awal niki napa niku diperintahkan kalih Allah karena napa? Karena zaman itu lagi sibuk-sibuknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sibuk, urusannya banyak dengan keluarganya, dengan urusan pendidikan terhadap sahabat dan umatnya, dereng malih ngurusi hubungan kenegaraan, dereng malih ngurusi napa niku ekonomi rakyat, banyak yang harus diurusi. Tapi walaupun ngoten, ada banyak juga para sahabat, tamu-tamu niku yang sengaja hanya pengen ngobrol saja dengan Kanjeng Nabi. Kok asik gembul Kanjeng Nabi. Nah akhirnya Kanjeng Nabi dijak ngopi. Ya ngene kira-kira ngoten. Lah ngeten iki kan mengganggu, menyita waktunya Kanjeng
Nabi. Akhirnya turunlah ayat, jika kamu ingin berdiskusi, konsultasi, maka kamu harus napa? Sodakoh dulu kepada fakir miskin. Sodakohnya bukan untuk Nabi, tapi untuk fakir miskin. Untuk apa? Niki untuk menyaring dzalika khairu wa athhar, ini baik untuk kamu dan ini lebih akan menyucikan niatmu daripada nopo niku niate hanya sekedar ngobrol ambek Kanjeng Nabi. Ngobrol ambek Kanjeng Nabi niku menyenangkan Bapak Ibu. Seneng, semua orang suka ngobrol sama Kanjeng Nabi. Mulai teko sing cilik sampai sing sepuh niku seneng kabeh. Makanya kabeh niku pengen nyanding terus kalih Kanjeng Nabi. Cuman karena waktunya semakin terbatas, akhirnya nopo? Dibatasi. Wes hanya khusus untuk orang-orang sing niat mawon. Sing niat temenan, ditunjukkan niatnya dengan cara nopo? Dengan cara sedekah nanggone fakir miskin. Nah, mantun ayat turun niki sing saged sowan nanggone Kanjeng Nabi hanya sedikit saja, dan di golongan orang miskin itu hanya Sayyidina Ali. Mantun ngoten dihapuskan dengan ayat itu juga, tapi yang belakang niku disebutkan nek gak ngono ya gak popo, soale Gusti Allah Maha Pengampun. Berarti tersisa hukum nopo? Terhukum bahwa nek kapan sowan nanggone Kanjeng Nabi gak popo gak nggawa sedekah yang diberikan kepada fakir miskin. Tapi sedaya niku Bapak Ibu, ayat nasih dan matsuh niki enten manfaate, enten gunane, enten tujuane kenapa Allah meletakkannya itu. Nah, kula pengen mengkajinya dari sisi yang terakhir niki. Nggih. Nggih. Yang terakhir niku contoh tentang Kanjeng Nabi waktunya sangat terbatas, dan kalau orang mau diskusi harus sedekah dulu untuk menyaring, kan ngoten nggih, untuk menyaring dan untuk melihat siapa saja yang benar-benar serius untuk konsultasi diskusi kalih Kanjeng Nabi. Tapi mantun ngoten gak popo, nek gak ngono ya gak popo karena Allah Maha Pengampun. Tapi ayat itu masih ada. Hukum itu yang terakhir yang mansuh yang nasih juga masih ada. Berbeda dengan ayat-ayat yang tadi. Ayat-ayat sing tentang napa mendem niku, tentang mendem niku enten sebagiannya sudah tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi nek sing niki sik ana niku enten manfaate kersane napa ngeten. Karena ayat itu masih ada, akhirnya orang itu punya pikiran, oh berarti biyen iku perintah sebenarnya niku digongkon sedekah riyen nanggone fakir miskin. Tapi karena mantun ngoten banyak yang enggak mampu dan banyak yang enggak bisa, akhirnya diperbolehkan untuk tidak sedekah ke fakir miskin. Sehingga orang niki kados kita niki saged paham satu hal. Apa yang kita paham akhirnya ngeten. Oh sakjanjane ngono enek perintah diongkon sedekah dhisik, tapi gara-gara akeh sing gak mampu gak iso akhirnya gak popo gak sedekah. Oh berarti artinya napa? Sebenarnya lebih baik bagi kita nek kapan sowan nanggone Kanjeng Nabi niku kita sedekah riyen nanggone fakir miskin. Nah, tenggene kebudayaane wong Jawa alhamdulillah gadek dikongkon ngeten, ternyata kita itu punya Bapak Ibu. Contohnya napa? Kados kita niki nek kapan sowan nanggone guru, nanggone kiai, nanggone ulama niku kadang nggawa jajan, kan ngoten nggih. Jajan gula ya dipangan sapa? Santri ya. Berarti posisi fakir miskin sinten? Nggih santri niku kan ngoten nggih. Apakah fakir miskin apakah santri niku masuk golongan fakir miskin? Jawabannya iya. Kenapa? Karena mereka walaupun anak orang kaya sing pun balik-balik niki sebenarnya mereka dari sisi kemampuan mereka belum punya kemampuan. Belum produktif, belum menghasilkan apa niku uang, belum menghasilkan apa-apa. Nah, teori orang fakir dan orang miskin kemarin sampun kula sebutkan bahwa orang miskin itu orang yang punya pengeluaran
pasti pengeluarannya, tapi pemasukannya niku mboten cukup untuk pengeluarannya. Lah nek jenengan tingali kangkang mbak-mbak santri niku nggih ngoten keadaannya, mereka punya pengeluaran, tapi pemasukannya apakah cukup dengan pengeluarannya? Mereka pemasukannya hampir tidak ada, kecuali belas kasihan dari orang tuanya. Kados jenengan nek enten sing mondokno putra nggih, tibake anak ini wis umure 16, 17, 18, nek jaler Bapak Ibu jenengan gak wajib untuk nafkahi anaknya. Jadi cara mboten dikai sangu jenengan gak dosa. Benten nek estri. Nek estri harus dikai nafkah. Ngoten. Niki napa? Berkenaan dengan lah oleh itulah karena fakir miskin masih ada, dan ulama niku adalah warasatul anbiya, disebutkan bahwa ulama warasatul anbiya. Oh berarti ngene carane nek kapan sowan nanggone ulama. Lah niku wis ana biyen, ket mulai biyen sampai sekarang sudah terjadi dan terjaga. Ngoten. Lah niki mungkin yang dulu-dulu niku sing ngawali ini karena mengamalkan ayat niki. Ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum niku. Oke. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, kula kinten bab tentang nasih dan mansuh niki jenengan saged faham supaya nomor setunggal goalnya nggih, tujuan kita belajar nasih dan mansuh niki kita saged ngeraosaken betapa Allah itu sayang ke kita, karena kalau Allah menetapkan sebuah hukum niku mboten blek. Kados cerita tentang perintah tentang menghindari sama sekali napa niku minum minuman keras. Niku pelan-pelan bertahap, dan ini sesuai dengan napa Islam itu begitu. Islam itu turunnya juga bertahap, napa nih kitab sucinya bertahap. Mboten sami kalih kitab-kitab yang terdahulu blek Yahudi, kitab Yahudi, kitab Taurat niku langsung blek diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil juga sama, tapi kitabnya umat Islam Al-Quran niki pelan-pelan bertahap. Mula-mula Iqra, yang kedua turun ya ayyuhal mudassir, terus ditutup dengan ketika Rasulullah niku berkhutbah tenggene haji wada, haji terakhir yang beliau lakukan, enten ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ayat ini adalah ayat terakhir yang turunnya niku jauh setelah nek dibanding dengan ayat sing Iqra sing pertama niku ya, jaraknya puluh-puluh tahun, Pak. Nah, sing al yauma akmaltu niki turun ketika beliau lagi berada di Arafah melaksanakan wukuf. Tenggene mriku coba jenengan perhatikan, ternyata pelan-pelan. Tapi walaupun pelan-pelan, Al-Quran ini luar biasa. Walaupun hanya 30 juz tulisannya sak menten, ya. Injil niku Bapak Ibu itu luar biasa besar dan banyak. Karena Injil versinya macam-macam. Nggih. Enten sing wis niku lah yang jenengan semerap kiambak. Bahkan yang versi bahasa Indonesia ada, basa Jawa nggih. Enten mungkin pindah nanggone Cina ya bahasane ya Cina. Bahkan mereka menggambar napa? Tuhan mereka Yesus niku nggih beda-beda. Ngoten ya. Mereka berbeda-beda wajahnya. Nek Cina ya kira-kira rambutnya ya lurus, nggih. Terus nek sing nyampe tenggene Indonesia niki wajah-wajah Eropa yang dibawa, karena tenggene tiang mriki taunya agama ini dari orang Belanda dan orang Portugis. Jadi akhirnya pangerane digambarkan gaya orang Eropa, berhidung mancung, rambutnya agak pirang. Lah ngoten nggih. Ngoten. Mungkin nek tenggene Afrika beda maneh, tenggene Jepang beda maneh. Lah yo pangerane macam-macam bentuke lah ngoten. Terus ngoten. Kitabnya juga bermacam-macam. Tapi Islam hanya 30 juz, dan itu saja.
Enggak enek tambahan-tambahan yang lain. Mulai zaman kait pertama kalinya sampai sekarang Al-Qur'an tetap 30 juz. Dan luar biasa. Tapi walaupun 30 juz niku cocok untuk kehidupan kita. Jadi kehidupan kita niku semuanya sudah terekam di dalam Al-Qur'an. Karek pandai-pandainya kita, lembut-lembute ati kita niki ngerasakno. Karena semua fase kehidupan kita niku enten tenggene jero Al-Qur'an. Dan inilah yang membuat Al-Qur'an itu spesial, karena nopo semua yang kita butuhkan niku enten tenggene Al-Qur'an. Sakjane sing enak ngeten iki nek jenengan ada di fase nopo jenengan cerita, mungkin salah satu dari jenengan terus mantun ngoten kita cocokkan. Nek nanggone Qur'an niku fasenya jenengan itu ada di mana? Ngoten. Monggo nek enten enggak apa-apa. Enten hari kita kaji ngoten nggih. Nek gak enek, nek kula dereng saged jawab kita kula utang minggu ngarep. Tapi yang jelas hakul yakin semua fase kehidupan kita, semua keadaan kehidupan kita nggih niku enten tenggene Al-Qur'an kabeh. Makanya beruntung tiang sing saged maca Qur'an. Beruntung malih tiang saged maca Qur'an tapi iso faham. Beruntung malih tiang saged maca Qur'an iso faham lan saged ngamalke. Niki kenikmatan terbesar. Masya Allah, semuanya sudah ada Bapak Ibu. Nggih. Enten tiang niku iseng-iseng, Pak. Enten iseng-iseng. Al-Qur'an itu apa jenenge luas daratan di dunia ini, di bumi ini ada berapa persen? Iseng-iseng. Dijawab bahwa luas daratan itu 29%. Yang 71% itu adalah lautan. Tiange iseng maneh. Nganggur-nganggur. Bagaimana petunjuk Al-Qur'an tentang luas daratan yang kata saintis para cendekiawan itu daratan 29% dan lautan 71%. Tenggene mriku disebutkan bahwa lautan disebut 34 kali. Ini betul salah. Sementara daratan disebut 11 kali nih betul salah. Sehingga totalnya menjadi 45. Setelah dihitung-hitung ternyata persentase bentuknya niku sama dengan yang ditemukan. Loh, kabeh kok wis ana. Ngoten nggih. Enten malih enek wong nganggur jumlah kalimat hari di dalam Al-Qur'an itu ada berapa? Dicek tengene Al-Qur'an, jumlah kalimat hari entah itu menggunakan kalimat yaumun atau menggunakan kalimat ayyamun, karena dua-duanya sama-sama mempunyai arti hari, niku di dalam Al-Qur'an disebut 365 kali. Artinya, dan itu sesuai dengan yang kita pahami saat ini, yaitu bahwa hari di dalam satu tahun 365. Di dalam Al-Qur'an kalimat syahrun atau syuhur, bisa menggunakan syahrun ataupun syuhur atau asyhur, itu disebut 12 kali, dan itu jumlah yang sama dengan bulan di dalam tahun. Kita niki mungkin akan mengalami keadaan-keadaan seperti keadaannya Nabi Yusuf, dan kita mungkin juga akan mengalami keadaan-keadaannya seperti ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Ya napa maksudnya? Mungkin kita punya anak-anak yang jenengan kan gak podo Bapak Ibu. Ono sing istimewa di hatine jenengan, ono sing biasa-biasa saja, kan ngoten nggih. Nah, kadang-kadang sing situk disenengi, sing siji gak patek disenengi. Ngoten niku di dalam menapa kehidupan kita apakah terjadi ngoten niku? Yo enten, Pak. Nggih.
Nyatanya nggih terjadi. Wong Nabi Yakub bae ngalami ngoten, mosok kita kok tidak. Kan ngoten nggih. Dan itu semuanya terutama bab tentang masalah hati, termasuk cerita Bani Israel sing pernah kula dudono teng ngene jenengan, betapa wong Bani Israel niku ngeyelan, Bani Israel niku senengane lupa diri, mari njaluk iki dikei, njaluk neh. Engko nek gak dituruti ngambek. Bukankah itu kita Bapak Ibu? Kita kan nggih ngoten niku. Njaluk dituruti, mari dituruti lali. Nggih. Tapi nek pas waktu awake dhewe butuh njaluk tenanan. Mantun-ngontun dikei maneh lali maneh. Lah ngoten nggih. Kita nek pas gak duwe duwe, awak loro, keadaan sempit, masalah akeh, ndonga nang ngene Gusti Allah luar biasa. Temen, Pak. Tahajud nggih, poso Senin Kemis nggih, salat duha nggih, sedekah walaupun duwe karek titik lancar. Begitu rezeki akeh lali. Kita banget nih pun gambaran-gambaran tentang sifat-sifatnya Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran niku ternyata akeh podone mbok kita. Lah niki diceritakan ngoten niku nggih, pola kehidupan yang seperti ini niku tetap Gusti Allah memberikan jalan keluar. Nek koyok ngene ya apa, nek koyok ngene ya napa. Walaupun kita berkali-kali berdosa, walaupun kita berkali-kali mengaku salah nang ngene Gusti Allah, niku nek tobat napa sik diterima? Jawabane ya sik diterima. Nek teng ngene Quran ngoten niku napa? Nggih ngoten niku. Nyatane Bani Israil niku tiang Bani Israil orang Yahudi niku kathah sing di ngapura kali Gusti Allah dan berakhir jadi orang-orang baik, orang-orang soleh niku nggih kathah. Ngoten nggih. Nah, pola-pola kehidupan ini Al-Qur'an simple, 30 juz. Banyak orang yang mampu menghafalnya berbanding dengan kitab-kitab yang lain mboten enten, Pak. Arep ngapalno napa niku Injil niku sing versi sing endi? Sing Matius, sing Lukas, sing John, sing Bob, sing Septuaginta, wah keh niku nek mulai zaman biyen sampai saat niki niku nek ditulis dilumpukno niku kan enten tengene Romawi tengene Roma mriku tengene Vatikan itu ada niku ket mulai zaman napa niku enten niku nek dihafalno kabeh mbledos Pak. Nah kita sederhana, ayatnya mudah dihafal, mudah diucapkan. Al-Qur'an niku istimewa tunggal. Nopo? Al-Qur'an dibaca oleh orang yang nggak paham saja itu bisa membuat hatinya niku damai. Niki yang mboten paham loh ya. Wong maca Qur'an terus dhek gak paham, tapi ternyata Allah bisa hadirkan kepada orang yang membaca Al-Qur'an ngoten niki yaitu kedamaian di dalam hatinya. Nopo malih sing paham. Kadang duduk sing maca, sing ngrungokno tok niku melok ayem. Nggih. Nggih Ustaz, ayem pokoknya sing maca enak ngoten niku. Nek macane gak enak ngreweli gatel kabeh kuping niku. Nggih mboten lah. Nggih. Oke, kita lanjutkan. Jadi niki salah satu yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain, kitab-kitab yang lain. Allah faham alur jalan perjalanan manusia karena Allah lah yang menjadikan manusia. Karena Allah faham, maka aturannya niku nggih yang Allah napa niku menurut kebijaksanaan Gusti Allah. Oh iki dorong sanggup. Contoh gini ku tentang pengharaman minuman keras. Allah paham banget nek kapan menungso nek dikongkon ngelereni nopo sing disenengi kok langsung mak jegaglik ngoten niku ndak akan ada yang bisa. Wis lerenono sakniki ndak akan ada yang bisa. Allah tahu banget. Makanya perintahnya niku berangsur-angsur. Iki sekarang kalau cerita tentang niki cuma banyak disalahgunakan, Pak. Banyak disalahgunakan. Perintah tentang
membatasi pernikahan itu hanya ada 4. Nggih, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahlah kamu dengan wanita yang kamu sukai 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, jika kamu enggak mampu, takut enggak mampu, maka 1 saja. Sesungguhnya nek tiyang semerap teko asal mulane niki Bapak Ibu, ayat ini adalah rahmat. Nggih, nyuwun sewu ibu-ibu pun sensi sisik dengan ayat ngeten niki. Kuwatir ana sing sensi moro-moro gawe teori-teori, wah Gus Samil niki pendukung poligami niku ndak boten ngoten. Niki kula cerita ndugi awale jenengan kersane semerap bahwa betapa ayat ini adalah rahmat. Nek kepingin semerap bahwa ini adalah rahmat, ayat ini turun ketika zaman dulu seorang laki-laki itu bisa menikah dengan 10, 20, 100 orang. Bahkan raja-raja Eropa mereka digambarkan punya istri sah, punya gundi, punya macam-macam, niku bisa sampai 1000 raja Romawi niku. Kalau dihitung-hitung pembatasan 4 dengan tidak terbatas 1000, mana yang lebih adil? Lah ngoten sih. Jadi harus seperti itu. Nah, ayat ini juga turun ketika banyak orang Islam, terutama orang Islam sing kuat-kuat, gitu. Sing kuat-kuat, para pembesar-pembesarnya dulu niku orang-orang Quraisy, mereka dulu juga punya istri banyak. Akhirnya dibatasi. Coba bayangkan kalau seandainya zaman biyen niku perintah tentang menikah niki langsung gak oleh rabi luweh teko siji. Enggak ada yang berminat Bapak Ibu. Nggih. Orang-orang para pembesar Quraisy sing kadung kulino rabi 20 30 tidak akan ada yang berminat. Gak cocok belas. Mungkin mereka gak. Lawang Nabi membawa ajaran Islam saja, mereka itu nggak sukanya setengah mati. Kenapa? Karena mengganggu stabilitas mereka. Ya, contoh Kanjeng Nabi membawa semangat bahwa semua manusia itu sama, pangkatnya, derajatnya, mau kaya, miskin, orang berilmu ataupun orang yang tidak, itu derajatnya sama. Yang paling menentukan ukurannya bukan kekayaan, bukan ilmunya, bukan opo, tapi napa? Takwanya. Niku lak pun pas. Tapi ini bertentangan dengan kepentingan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Gak cocok ini. Ini semangat ini kalau diteruskan dan kita setuju, maka sistem kasta akan hancur di Mekah. Kalau sistem kasta hancur, maka kita tidak bisa seenaknya ngatur orang. Niku sing gak disenengi. Itulah kenapa mereka menentang keras ajarannya Nabi Muhammad. Niki yang ditentang. Terus hak pendidikan. Hak pendidikan juga sama. Yang boleh belajar, yang boleh membaca dan menulis niku hanya golongan bangsawan. Sing oleh sekolah lah kasarane hanya golongan bangsawan. Orang-orang fakir, miskin, budak-budak haram bagi mereka untuk belajar membaca dan menulis. Ini untuk apa? Ya untuk mengekalkan kasta mereka supaya ya yang mulia tetap mulia, yang miskin tetap miskin, dan mereka punya kendali penuh terhadap orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Itu mereka pelihara. Ketika datang Nabi Muhammad, waduh iki ngerusak iki. Itulah mereka kenapa enggak suka dengan ajarannya Nabi Muhammad. Dan itu juga alasannya kenapa di awal-awal sing dukung Nabi Muhammad rata-rata yang lemah. Para budak-budak, wah iki cocok. Wong kita ini pada menungsone, mosok kita iki dianggap kayak keset ngono ae. Nah, cocok ini, cocok. Akhirnya banyak dan lama-lama para cendekiawan, orang-orang pembesarnya juga banyak yang tertarik. Cuma para pembesarnya niku wau, mereka wis kadung duwe bojo akeh. Lah terus nek di langsung gak oleh
sama sekali kan yo lebih tidak diterima. Agama Islam bakal tidak diterima, tambah gak payu, makanya dibatasi. Pembatasan ini penting Bapak Ibu. Lah nanti hikmahnya juga banyak. Kenapa kok nopo niku masih boleh dan dibatasi sampai 4 niki, tapi kita mboten lagi mengkaji niki. Mungkin mengkaji niki nanti akan beberapa tahun ketika kita nyampe tengene surah An-Nisa nggih. Sakniki surah Al-Baqarah seprapat terakhir nggih. Niki kita mulai ngaos niki mulai kapan Pak niku? Halo? Mulai hari raya kemarin. Nggih. Halo? Selepas hari raya, dan alhamdulillah kita pun meh untuk setunggal juz Pak, tapi setengah tahun nih ngoten. Lah An-Nisa kapan? Ya seduka sak tutuk ngoten nggih. Muga-muga jenengan semuanya istiqomah ngoten nggih. Jenengan istiqomah, kula nggih istiqomah, paringi seger waras, dan syukur-syukur jenengan saged regenerasi kepada anak-anaknya diajak ngoten nggih. Niki kula cerita tentang Al-Qur'an, dan alhamdulillah niki takmir memang lama mengusulkan, Ustaz ngaji Al-Qur'an ngoten lho Ustaz, cek enak ngoten. Ya alhamdulillah kula syukuri beneran, karena dengan seperti itu kula bisa menularkan semangat untuk cinta kepada Al-Qur'an, dan betapa Al-Qur'an itu benar-benar bisa membuat kita niku terang benderang ngoten nggih. Terang benderang, kita tahu jalan yang akan kita tempuh, kita tahu cara menyikapi setiap keadaan. Nah niki pun lumayan wis meh entuk sak juz ngoten nggih. Tambah juz insyaallah tambah banyak pengetahuan kita, ilmu kita, cara kita untuk mensikapi kehidupan. Sampun niki kirang pinten? Nggih, padahal niki wau nembe setunggal ayat Bapak Ibu. Ayat yang ke 107, 108, 109 masih belum kula terangkan, tapi kita langsung lompat ke 109 Bapak Ibu. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kebanyakan ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasara, mereka nggak suka dengan orang Islam. Mereka nggak suka dengan orang Islam karena mereka iri. Mereka menantikan nabi terakhir itu adalah dari golongan mereka, tapi malah metune teko yang tidak disangka-sangka. Gak nyongko nek kapan nabi terakhir malah keluar dari orang Arab. Orang Arab yang terbelakang, orang Arab yang kasar, orang Arab yang nduweso, justru malah metune teko wong Arab. Peradabannya tertinggal jauh. Jadi mereka mboten saged nerima. Kok iso wong desa malah sing dadi nabi? Kok iso tempat sing yang terbelakang tidak berperadaban, nabi malah munculnya dari mereka? Itu mboten saged nerima. Saking nemene makane mboten saged nerimone niku kan sampai sak malaikat Jibril disalah-salahno, Pak. Nah, saya kelingan jenengan niki ayat yang beberapa hari kemarin. Masya Allah. Nah, karena mereka hasadam min indi anfusi, mereka iri. Dan kalau kita lihat rumusnya, iri itu bisa mendatangkan kekufuran. Ngerti nggih? Iri bisa mendatangkan kekufuran. Kekufuran bisa mendatangkan laknat. Sekarang kita sudah paham polanya, berarti napa? Setiap kali muncul tenggene mriki iri harus ditazkiyatun nufus, harus dibersihkan. Jangan sampai, karena iri nek kapan diingu dadine kufur. Kufur nek diingu dadine laknat. Itu yang terjadi kepada orang-orang Yahudi. Padahal awalnya mereka adalah orang paling beriman. Sadurunge enten Islam, sing paling beriman niku orang Yahudi.
Sakdereng enten Islam sing paling beriman orang Nasoro, orang Yahudi, orang Nasoro ini sing paling beriman. Tapi enten kemudian mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhirnya, gara-gara iri akhirnya rusak kabeh. Ini mengulangi pola yang sama dengan setan. Setan iri kepada Nabi Adam akhirnya menjadikannya menjadi kufur. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.